dengan pengerjaan pengembangan resto yang di atas bumi langit sampai penyelesaiannya di sini juga banyak tamu yang ngabunut. Kembali ke pengembangan desa wisata Tapak Tilas Sultan Agung dan juga terutama profil wisata Watu Kuyang-Kuyang. Ini sedikit saya mau menyampaikan kemampuan SDM yang kami miliki di Watu Kuyang. Tapi alhamdulillah sekali kami sinergi antara pemerintah Desa Mangunan bersama pengelola tidak henti-hentinya. Kita siang dan malam dan terus-menerus akan selalu sinergi, dan kedepannya mungkin kita akan MOU-nya bersama BUMKA, Badan Usaha Milik Desa Mangunan. Nah, berawal dari perkembangan desa wisata itu sendiri, mohon memperkenalkan diri. Waktu flooring atau launcingan pertama kami diangkat, entah itu sebagai motivasi atau apa, ada tembelan sertifikasi juara 1 embrio tahun 17 Ibu. Dan selanjutnya kita selalu mengikuti terkait dengan kedinasan. Di tahun 18 juga kami sedang berkembang, karena apa, bukti perkembangannya waktu itu para tamu yang saya undang kemari, diundang di Watu Kuyang, jalannya setapak, belum bisa bis naik atau mobil naik atau motor masih sulit, ini masih becek, belum ada tempat berteduh dan sebagainya. Tahun 18 ini sudah ready, artinya apa ya, fasilitas dasar sudah terpenuhi. Sampai berikutnya dalam perjalanannya kita terkendala tahun 19, sebenarnya di akhir 18 itu kami mendapatkan job dari Dinas Pariwisata Bantul, adanya sebuah kegiatan besar untuk mengangkat desa wisata Tapak Tilas Sultan Agung maupun Watu Kuyang, terutama adalah reuni Dimas Diajeng se-Kabupaten Bantul. Waktu itu mulai tahun 2008 sampai tahun 2018. Artinya sebenarnya settingannya sangat besar, tapi terkendala COVID sehingga cancel. Sampai sekarang belum kita tanyakan. Nah, sinergitas semua desa barangkali perlu saya sampaikan dengan perkembangannya. Kami selalu mengikuti arahan juga bimbingan. Di tahun 23 kemarin, walaupun kita akan bangkit pasca pandemi, tetapi kita sudah diperbolehkan untuk bergabung atau berkumpul banyak orang dengan fasilitas AS-nya juga sudah siap di sini. Maka AVN yang diadakan Desa Mangunan brandingannya dengan desa-desa wisata seluruh ASEAN, ini dinernya di Watu Kuyang, namun UMKM-nya ada di Brexit. Tahun 23 ini, tahun 22, mohon maaf, perkenankanlah kami memperkenalkan ada sertifikat atau piagam dari Bapak Menteri Pariwisata, di mana kami mengikuti lomba ADWI dengan peserta 3.419 dari sekian ribu desa yang ada di Indonesia. Alhamdulillah di desa wisata Watu Kuyang Tapak Tilas Sultan Agung kami urutan ke 500, kira-kira seperti ini. Jadi kami juga selalu mendapatkan support daripada akademisi yang sudah terlibat kepada kami.
Iki sementara yang saya Kemudian daripada itu, ketika kita top branding kawasan Asia, skupnya bersama desa, ada 9 delegasi ASEAN yang hadir di Watu Kuyang. Nah, ini nanti mungkin bisa diambil dokumennya para mahasiswa ini, bahwa kami sinergi, misalnya nanti akan desa-desa yang ada di 6 negara atau berapa ini sudah bisa kita top brandingkan nanti. Ke Watu Goyang mau makan singkong, siap. Ke Watu Goyang mau makan ubi, siap. Seperti itu. Ada kunjungan mungkin dari Australia, mungkin dari Myanmar, Kamboja, dan lain sebagainya di Watu Goyang, siap. Godoke telo. Ya. Kalaupun yang mau tahu tentang apa yang kami tidak tahu, mungkin salah satunya pernah dari Manila yang kuliah di Yogyakarta, dia tidak punya agama, dan dia sukanya tidur tanpa ada cahaya. Itu gimana? Apa kira-kira kita berani tidur di kegelapan malam di atas sana tanpa ada suara, tanpa ada cahaya, sendirian? Itu namanya Mr. Ji. Namanya Ji saja, tidak punya agama, tapi dia senangnya malah tidur di belantara. Itu kuliahnya di UGM Yogyakarta, mungkin sekarang sudah semester 8 atau gimana. Jadi kalau saya tidak tahu, Bobo Mahmud nanti mungkin tahu aura-aura yang mana di situ Subhanallah. akan bersatunya seperti apa, sinergitas antara Bengkung dengan Watu Kuyang. Itu Bobo Suratman lebih tahu, lebih tua saya, ya Mas Surahman daripada saya. Maka dari itu kami sangat menghargai sekali sinergitas antara yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan. Artinya apa? Dalam pepatah bisa saja disebut bahwa wong Jawa niku bahasane pepak. Pepak iki apa napa? Kesandunging rata gebentuse ngawang-awang. Mung awangane dhuwur kok iso bentus gitu. Rata banget kok nyandung. Itu artinya apa? Saya tidak tahu hal seperti itu, tetapi mereka atau beliau-beliau yang tahu tentang mediasi atau spiritualnya lebih tinggi itu akan tahu seperti itu. Jadi mungkin di situ jangan dibilang oleh, tidak boleh di situ untuk bakar-bakar misalnya, tidak boleh di situ untuk kencangan sapi dan sebagainya. Kalau ngambil air di situ harus bismillah dan sebagainya. Itu penting. Toto kromo gosito dan sebagainya. Sebenarnya melekat sekali antara alam yang nyata dengan alam yang tidak kelihatan. Maka kita akan berusaha sinergitas antara Bobo Mahmud yang di sana adalah komunikasi dalam hari ini tidak sekedar komunikasi dengan bahasa-bahasa yang kita dengar setiap harinya, tetapi bahasa komunikasi melalui isyarat, melalui ya saya tidak tahu itu ubuk ampe bahasanya. Bahasa ubur ampe itu saya tidak tahu, tidak tahunya apa, mungkin menggunakan bunga-bungaan dengan bau-bauan mungkin kemenyan mungkin dan lain sebagainya. Tidak harus pakai itu, mungkin dengan minyak dan lain sebagainya. Itu nanti sinergitasnya seperti apa, itu nanti Bobo Mahmud paham. Kenapa dulu tidak ada bunga, sekarang ada bunga. Subhanallah.
ya kan seperti itu. Jadi materi yang saya sampaikan ini supaya kita itu paham terkait dengan alam. Kalau dilihat dari abstraknya, view kami mungkin satu Yogyakarta memang paling luas. Kalau boleh kita sampaikan, di sana ada sebelah Depok, Pantai Depok. Parangtritis. Sebelah Depok selatan, Parangtritis sebelah barat daya. barat daya. Jadi dulu itu ketika di sini ada gubuk kecil, Pak, saya itu memanggang ikan kecil, makan ikan asin, gereh. Kalau melihat Depok kayaknya sudah makan ikan Depok. Terhubung ya, frekuensinya nyambung. Kalau nggak punya uang ke pantai, lihat dari sini saja sudah sampai di pantai, angan-angannya. Gitu. Ya. Kalaupun kita tidak bisa sowan sendiri ke ngarso dalam makamipun, sampun saking mriki Sampun ketinggal jelasan. Kalau kurang jelas bisa beli alat namanya tele. Ya. Jadi sering-sering teman saya itu punya tele. Melihat Malioboro, nggak usah ke Malioboro. Oh, kelihatan. Coba Malioboro. Terlihat dari sini, Pak. Kelihatan. Benar, Kalaupun ya, kita mau ke Yogyakarta, stasiun Tugu, wah lihat kereta lah. Oh, kelihatan dari sini. Subhanallah. Kalaupun kita mau melihat Madukismo yang sering ada gulanya, sini belum beli gula. Oh, sudah. Iya, itu manis sekali. Jadi kadang-kadang seperti itu. Subhanallah. Kalaupun kita punya garam, melihat itu pantai juga sudah asik. Kira-kira seperti itu. Jadi top view Yogyakarta, menurut saya maklum awake dhewe terbaik terbagus ada di Watu Kuliah. Belum lagi nanti kalau kita sudah kaya dan ini nanti kayanya seperti apa? Mungkin kayanya menjadi kaya ini maksud saya. Oh ya. Bukan kaya. Jadi sepertinya ini. Oh, bukan kaya raya gitu. Saya tidak besen-besen ya ini. Subhanallah. Kayaknya apa? Lah kalau kita kayak bersyukur, Pak. Kayak bersyukur, nggak usah kemana-mana, cukup Watu Goyang membayar 2.500 waktu itu sudah bisa kemana-mana. Mau ke pantai bisa, ya loh. Mau ke Bantul bisa, mau ke Imogiri-Jaro bisa, mau ke Jogja bisa. Mau ke Maguwo melihat pesawat juga bisa. Ke Merapi bisa. Ke Merapi bisa. Selamat. Ya. Nah, kalau yang punya mediasi kuat, hati pikirannya ini medisinya cara menyambungannya kuat. Ketemu Mbah Marijan bisa. Oh subhanallah, tawasulan. Ya. Ya seperti itu. Jadi di Watu Goyang ini adalah hamparan yang sangat luas. Luas, puncaknya tinggi, bisa melihat kemana-mana. Dan mungkin salah satunya kita tidak perlu percaya amat, ya nyun ngapunten bahasanya jadi membesarkan kita karena di sana sudah pantai, Bu ya. Bapak Ibu masih di sana sudah pantai dan airnya banyak sekali. Karena apa? Laut. Tidak mungkin kekeringan. Subhanallah, laut. Kita itu kalau haus melihat air saja rasanya sudah tidak haus. Karena apa? Karena ini hanya pada habis belum dijok. Maka karena jauhnya di sana, kami berusaha ngebor air supaya dapat air. Dengan ketinggian daripada air kemari itu tinggi sekali. Karena apa? 360 mdpl. 360. Jadi kami ngebor di sebelah sana di tempatnya Pak Romo Suratman itu airnya kurang lebih jauhnya dari kemari itu 1 kilo. 1 kilometer. Bisa datang. Nah, dengan potensi yang seperti ini, kita dengan dinas-dinas terkait baik pendidikan maupun dinas pemerintah, kita selalu disupport
disupportnya baik, safety-nya kita harus selalu sinergi dengan kepolisian, dengan BPBD, dengan dinas lingkungan hidup, dengan dinas kesehatan dan yang lain, kita selalu sinergi supaya apa, menjadi kekuatan, menjadi apa, menjadi tambah wawasan berbagai multimedia yang kami lakukan di sini, agar apa, agar kita tidak kena dampratnya. Kalau kita tidak CHS sudah tidak didamprat ya, tapi ya. Nah, dengan sedikit kendala mungkin dari kami akan mengulang kembali di kemudian hari adanya pendampingan terkait dengan SDM atau manajemen kelembagaan. Ini kami waktu itu sudah bersama UMY, saya sendiri beberapa hari di UMY, gedungnya masih baru di Ring Road Selatan. Oh, nggih. Selanjutnya terkait dengan seperti apa, kayak seperti apa tadi yang saya maksud, mungkin di kedepannya sudah berbeda. Wisata kami itu nanti alamnya itu akan dikonsep sesuai dengan kebutuhan. Mungkin ada camp, mungkin ada penginapan, mungkin dengan ada kuliner, mungkin jauhnya laut di sana, tapi airnya di bukit sini. Mungkin karena apa? Mungkin karena adanya kolam renang dan sebagainya. Subhanallah. Disitulah sesuai dengan perkembangan. Jadi kami pendek kata 8 tahun mulai babat alas tendiki niki sampai sekarang dengan kebutuhan dasar terutama air, listrik, akses jalan maupun sarana prasarana yang pokok itu alhamdulillah walaupun terkendala COVID terpenuhi semua. Tinggal nanti mau bagaimana kita kalau sudah punya rezeki, mungkin ini kandang ayam yang ngapunten ibu bapak sedanten mawon songkol duwe eyupan nganti niki kandang ayam niki tak tuku 6,5 juta nih, tak kumbah usuhe tak saleni ngeten iki gendenge salam lan iki iso tuku bungane 6,5 juta nih ajeng damel juga ini kegiatan sudah berkali-kali ini kegiatan bermacam-macam varian kegiatan. Nah, kami juga berjaring sebenarnya bersama dengan pasar makrab saya ada di wilayah timur Bapak Ibu semuanya. Di Bima, Flores, Sumbawa, pokoknya ada sekitar 400 atau 47 kecamatan yang ada di wilayah timur itu bersama kami. Dan untuk malam minggu sampai dalam bulan ini sudah penuh untuk kegiatan. Ya, seperti itu. Sekali lagi, ya apa yang saya sampaikan sudah minimal separuh dari waktu ya Pak. Ya, tidak etis kalau hanya seperempat waktu yang diberikan. Mungkin ada pertanyaan atau apa yang saya bisa sampaikan Pak. Kenapa waktu iso goyang? Mengenapa kok waktunya lincip? Itu monggo ditanyakan. Mas Dava. Waktu goyang itu kalau waktunya diubah ya ora gobah, nggak bisa goyang. Tetapi ikon itu menurut saya adalah juga filosofi. Karena apa? Dengan goyang itu akan menggoyangkan apa saja. Waktu itu media belum ada HP, ya nggak begitu goyang. Ya. Waktu belum ada media itu media HP nggak begitu goyang. Ada internet, waktu itu ya goyangnya nggak begitu ini, ada wartel-wartel. Ketika sudah ada viral dan lain sebagainya itu sebenarnya juga nggak begitu goyang.
Lebih goyang lagi kalau sudah ada mobile. Bu diubah-ubah nih ada Bu, Pak, Mas. Bu, kui bener Bu salah, Bu dan lain sebagainya. Pokoknya penting mobile. Resiko belakangan ini bahasanya. Maka terjadilah banjir. Banjir apa? Banjir media tadi. Sampai kita mau milih di YouTube, milih di TikTok, milih di waduh sekawan. Maka ini nanti terkait dengan kami ke arah kemana itu nanti ada prodinya supaya memberi arahan ke kami supaya apa nanti seksi aktif Pak Tujuan namanya Pak Tujuan itu mediator saya di sana Pak. Jadi media ada saya pegang sama Pak Tujuan nanti supaya mengikuti arahan walaupun sudah saya ikutkan di apa ya namanya pelatihan supaya arah pada media itu nanti akan terarah dengan positif dengan baik supaya biar mengikuti proses-proses dan mobilenya itu akan mobile kemana. Jangan sampai hanya diobak-obak, tetapi obak-obak itu justru meracuni. Tapi harapan kami kalau diobal-obal itu dengan proses step by step itu nanti kedepannya menjadi dampak yang berkah, dampak yang positif, yang berkah, yang manfaat untuk kita semua. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua. Kalau nanti ada pertanyaan ya nanti sambil berjalan. Lihat-lihat sekali lagi media Watu Goyang, IG Watu Goyang, Facebooknya Watu Goyang, Twitternya juga sering diisi, message-nya nggak sering diisi. Terus WhatsApp-nya ada di Bandung nggak pernah diisi, di Dinas Pariwisata Yogyakarta juga nggak pernah diisi. Kadang-kadang diisinya ada di akun masing-masing, tapi itu aja sebulan sekali nggak mesti diupload, diunggah. Nah ini bagaimana? Ya ini nanti supaya terarah itu bagaimana nanti beliau supaya memberi arahan dan bimbingan ke depannya kepada kami. Nah itu saja barangkali Bapak Ibu masih Mbak E, semoga kedepannya masih bersama saya terus dan nantinya di tahun 25 akan menjadi tahun yang lebih terarah, lebih baik dan lebih membahagiakan kita. Amin. Dari kami mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan dan sekali lagi selamat siang nanti selamat sambil menikmati alam. Kita akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kasihnya lenggah mikirin Mbak ada yang tanya jawab. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab pada materi yang pertama. Monggo untuk para hadirin yang ingin bertanya, silahkan. Sini Mbak, tak tanya dulu saya. Satu dulu. Matur sembah nuwun Mbak Nisa. Subhanallah. Mbak mahasiswa masih menyimak ya ini semua sambil menikmati pemandangan senek ya. Terima kasih atas paparan yang walaupun kula sambi wira-wiri nggih Bapak, tapi tata cara pamireng pendengaran kan bukan hanya telinga hanya alat mendengar. Pendengaran sejatinya as-sam'a itu kan wonten sukmo sejati ya. Potensi dari Nur Muhammad atau Ruh Mukmin di dalam dadanya. Yang pertama nyuwun atur sabda pangandikan informasi mengenai ke-9 titik utama yang kalau saya membahasakan secara histori, sejarah, ini sains ya, secara sejarah dan peradaban. Ini adalah semua terkait urutannya, terutama dari Jimatan Sultan Agung Hanyokrokusumo sampai ke Songgolangit. Diinformasikan aja ke kami, terutama adik mahasiswa biar mereka tidak lupa sejarah, karena mereka Gen Z ya atau Gen Z yang akan melahirkan Gen Alpha menjelang 100 tahun NKRI Merdeka. Terus yang kedua nyuwun pangertosan informasi untuk sesuai tema pendampingan wisata desa sebagai aset
kepariwisataan lokal dalam pengembangan wisata desa Napaktilas ingkang sinuwun Gusti Sultan Agung Hanyorokusumo. Ini apa saja yang sebenarnya perlu dikembangkan di desa wisata ini? Selain tadi yang Bapak udah sedikit menyampaikan, ada pengembangannya ke depannya, nanti akan ada sampai ke kolam renang, membuat villa atau penginapan. Ini kan sangat vision ke depannya bagus sekali. Nah, itu apa saja terkait nanti mengenai brandingnya dan branding melalui media sosial, memang kedua berbicara itu pakarnya. Dan yang terakhir pertanyaan saya terkait pengembangan ke depan, tapi bagaimana ikhtiar usaha dari pengelola wisata desa Watu Goyang beserta masyarakat adat dari Cempluk khususnya Mangunan Delima Bantul dalam menjaga kelestarian, menjaga lingkungan ini agar tetap, bahasa tadi secara physically ini pemandangan sangat indah, ya secara non physically itu ini ada sejarah yang secara tingkat spiritualitas, tapi yang secara metafisika yang disebut di sains barat itu ada metafisika, kita sebut batiniah. Wong Jawa nyebut ada kaki ini dan yang atau barakso, ya itu multi tafsir ya, bisa kita hubungkan sebenarnya untuk menjaga kekeramatan tempat ini itu seperti apa. Contoh Mas Mbak ya, nanti habis selesai acara ini beliau dan saya akan nganter kalian semua yang berkenan langsung melihat Watu Goyang, dan nanti akan ditunjukkan satu tempat yang paling dikeramatkan, tapi hanya ditunjukkan. Yang kemarin saya diizinkan untuk sampai ke puncaknya karena saya juga kula nuwun dan ibaratnya mau tawasulan ya, membaca doa meminta hanya pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya Watu Kuncung Semar. Yang itu kalau dilihat dari Jogja, info dari beliau itu memang seperti tubuhnya Ki Lurah Semar di pakem wayang Purwa atau pakem budaya Jawa, tapi kuncungnya itu yang batu raksasanya nanti kita saksikan terlihat, dan batunya tumpuk ya nanti kalau Anda menyaksikan ya, apalagi kalau Anda belajar geologi, belum belajar science teknologi, wow. Monggo Bapak, itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah disampaikan terkait beberapa rute, beberapa 9 titik. Kalau saya menyebut 9 itu setahu saya nanti ya selebihnya nanti Bopo Suratman yang kita tahu. Saged nambahi nggih. Dalam Tapak Tilas Sultan Agung dari Pajimatan hingga mungkin kalau dimulai dari pesisir pantai menuju ke timur laut itu mungkin akan sampai di Kajor, daerah Kajor. Sampai di Kajor nanti mungkin berjalan lagi sampai ke Pedukuhan Cempluk. Jadi di Pedukuhan Cempluk ada namanya Batu Kemilon. Itu sana. Tadi sudah saya sampaikan ke ruang bahwa di forum bahwa kalau lebih detailnya Batu Kemilon itu apa? Itu di ada Google. Di Mbah Google. Terus selanjutnya sampai di Watu Kemilon itu beliau berjalan lagi ke Watu Simangun. Watu Simangun itu ada di mana? Mungkin di belakang SD Mangunan. Oh, SD-nya Mangunan apa SD-nya Mangu-Mangu? Ya mungkin bukannya SD Maya Mangu-Mangu, nyatanya ya wong itu pinter-pinter. Subhanallah. Bahkan pernah sempat satu kapak Evangelingo itu SD Mangunan pernah menduduki ranking prioritas skor nilainya. Subhanallah. Gitu. Terus beliau berjalan kembali setelah sampai di Watu Simangu. Dari Watu Simangu. Watu Simangu tadi apa, Pak Parianto? Tanya aja sama Mbak Google. Oke. Makalahnya ramot ya. Ramot gitu. Berjalan ke barat laut, ke timur laut.
Nah, ke timur laut menuju air mata Bengkung. Air mata Bengkung. Ya, air mata Bengkung. Air mata Bengkung itu apa? Nah, itu tanya lagi sama Pak Google. Nggih. Rahmat bukunya. Hmm. Dia di air mata Bengkung ada apa saja? Nah, itu tanya Pak Google. Hmm. Sampai di sana beliau tadi ya apa ya namanya ya bertapa atau gimana ya, supaya ditunjukkannya Siti Arum lemah wangi kagem nopo kagem mencocokkan ketika beliau itu berjumatan di Mekah, tapi berkali-kali sampaikan ke Khalifah atau apa ya? Iya, Khalifah. Itu beliau tidak boleh kalau makamnya nanti Raja Sultan Agung itu di Mekah. sana. Iya. Karena apa? Ya kasihan rakyat pengikuti ndereke sing ra ndek duit kaya Parianto ini arek ziarah Mekah ora bakalan gitu. Beliau diseyogyakan tetap harus di Yogyakarta. Dan di Yogyakarta itu sendiri ada yang namanya Tanah Wangi. Tanah. Tadi versi yang berbeda menyebutkan juga dilemparnya tanah dari Mekah. Tapi ada versi yang lainnya di Jogja memang ada tanah yang wangi. Nah, kalau sebut dari Bengkung sampai ke makam raja-raja ke arah barat daya itu akan melewati bukit yang spesifik, yang objektif untuk melihat mengikuti burung merak terbang tadi. Jadi kami nyuwun ngapunten niki bahasanya nyuwun ngapunten nggih, estu nggih, niki ampun kula wedi masalah. Subhanallah. Takut apa? Takut ini menyimpang dan tidak sesuai dengan apa yang ada. Tetapi karena di sana sifat kami ada legenda. Iya, legenda, betul. Legenda cerita rakyat Folklore. dulu, cerita Simbah dulu, lebah siapa? Saya tidak tahu. Karena ketidaktahuan saya itu saya membuktikan bersama nyuwun ngapunten. Jenengan percaya keneng, ora ya keneng. Neng kula sing nglakoni. Nggih. Gitu. Nggih. Maka sinergitas antara yang nyata dan yang tidak, yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Nyuwun ngapunten Bu. Mas, masih. Mbak E. Jam 1 malam saya kedatangan tamu saking Kalimantan. Beliau ahli, ahli ini boten seneng melakukan mediasi, seneng melakukan spiritual. Dalam mediasi spiritualnya beliau itu mendengar suara tapi tidak ada rupa. Gimana ya? Ada suara nih, neng orang rupa nih. Dengan kata-kata neng Ngonjowo golek ono di kejawalah carilah air mata Bengkung, Gunung Gendul. Gunung Gendul. Sebenarnya Gunung Kendil. Oh, nggih. Gunung Kendil sama Watu Goyang. Nah, itu dari mana itu? Ada bahasa seperti itu. Di Kalimantan. Dari Kalimantan. Subhanallah. Beliau ke Jogja, jujurnya ke Sleman, ke Padepokan, sama orang Padepokan di Sleman, tidak tahu waktu itu apa, dicarilah Watu Goyang dulu, ya, ketemu saya di sini. Subhanallah. Sampai di sini saya terang. Ngoten niku sampean ki sembrono. Kula ngoten niku. Karepe jenengan dhewe apa memang ana sing kongkon? Jarine ana sing kongkon. Lah sing kongkon sinten? Ya para winasis. Nggih. Seperti itu. Jadi tadi sudah berapa titik Pak? Sampai mata Bengkung, terus ke Watu Goyang, ke ya kemungkinan sama di sana di area hutan Miros memang ada Gunung Kendil tadi sama Songgolangit. Itu yang lebih paham, lebih jeli nanti Bapak Suratman di kawasannya. Bapak Suratman.
sinergitas antara apa tadi bebatuan, semuanya ada bebatuan dan perairan. Ini sebenarnya ya antara batu dan air dan udara itu adalah ya tiga-tiganya atau keempatnya nanti akan sinergi. Sinerginya apa? Air Mata Bengkung waktu itu ketika dari PT Aqua minta ke Yogyakarta mau dikemas menjadi air mineral. Aqua nih, Danon nih. Tapi tidak boleh. Karena apa? Waktu itu dialirkannya melalui pipa dari air Bengkung sampai Pacimadan, sehingga di sana ada sumur namanya Kong, ditutup ketika nanti ada ritual dari Solo maupun dari Jogja, dengan menimbanya air itu ditaruh di botol-botol aqua atau di jembaran itu. Khasiatnya, ini saya sebut khasiatnya ya, air Bengkung sampai ke Pacimadan itu sepertinya air yang kedua setelah Mekah. Maka waktu itu podo berdoa, do mlaku, do tirakatan, sesuk nunggure naukong, do njaluk banyu, do mantuk. Kearifan lokal ya. Air sakral kedua setelah Zam-zam. Dan waktu itu ketika belum ada gempa besar, mungkin membedakan antara air mineral yang sudah disuling, yang sudah diolah dengan air aslinya dari Bengkung, mungkin tidak bisa membedakan. Justru lebih bersih daripada air mineral. Waktu itu, tapi ketika sudah bergeser ke tanah dan bebatuan, air Bengkung mungkin ya sedikit kurang jernih, tetapi untuk khasiatnya masih sama. Nah, kira-kira seperti itu Bapak. Jadi ada 9 atau 7 tadi tempat memang seperti itu, dan nanti bisa dicari, dicocokkan ya melalui apa mediasi yang memang kalau mau dalam hatinya seperti itu. Yang kedua sedikit saja saya bilang terkait dengan sinergi antara yang ada dengan yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan. Hampir sama tadi. Almarhum seksi pembangunan saya Mbah Ponirin yang sudah meninggal itu dapat tamu di sini dari Bandung, punya anak tidak bisa jalan. Kok tiba-tiba mimpi kon goleki watu gurih. Subhanallah. Ini gimana ceritanya? Nah, saya nggak tahu juga. Nek tenan li, ora jam-jaman, kowe iso mlaku iso mari. Sak wayang tangi, sak wayang tak turuti. Jam 3 bengi tangi. Iso mlaku mari. 12 saking baru mriki, langsung ora kemana-mana. Ditemuilah Mbah Irin almarhum ten niku. Dinai duit piro? 50.000 jarene, alhamdulillah rezeki. Kita udah seksi nek memang hal-hal yang mistis-mistis itu ada. Ya, seperti itu. Jadi lebihnya tidak saya sampaikan. Tadi apa lagi yang kedua Pak? Untuk melestarikan, menjaga tempat yang nanti di depannya rame, tapi tetap kekeramatannya tidak terganggu atau tidak rusak ke depannya. Oke. Sak gadu-gadu saya jawab. Ketika kita belum lama dan saya masih punya sinergitas dengan apa ya, kalau mungkin Bapak tahu sebenarnya, Ibu tahu mungkin bersama Romo siapa atau Bapak siapa, mungkin dari UGM atau apa, yang bersama dinas apa ya, ekologi ya, apa ya, yang namanya mengkonsep sebuah geopark. Geopark, atau geoestate, Bapak. Kami sebenarnya sudah melakukan kunjungan beberapa kali dan dibawalah ke tempat-tempat yang memang
Ribon ya Pak, keluar matur itu abot aslinya. Anjir, boten napa-napa kearifan lokal. Artinya buatan kok ya kaya ngono, tidak dibuat kok ya aja, itu loh ya. Iya, iya. Dan kelestariannya kalau itu memang terbuat dengan sendirinya dan itu ada kemanfaatannya, menyadarkan orang yang tidak tahu supaya tidak merusak itu tidak gampang. Salah satunya pasir, Gua Cemara Gumuk Pasir itu ada geopark. Iya, iya. Dan itu bukan bikinan manusia, bikinan alam dan ada. Tetapi ketika pencurian pasir, karena kepentingan kemanfaatan, uyo pasang konblok, batako, paping, akhirnya apa? Akan rusak. Iya, iya. Maka di sana bagaimana melestarikan geopark. Belum juga yang menambang batu seperti yang ada di Pacitan, Yeah. terbentuknya batu seribu, gunung seribu. Belum yang ada di Kaliurang. Yeah. Nah, dan satunya juga ada di Bantul dalam proses. Nah, untuk Watu Goyang, Songgo Langit, hutan pinus sebenarnya salah satu penyangga Gunung Api Purba. Langgeran. Oh. Dan Langgeran itu sendiri apakah sudah termasuk geopark atau belum, ini memang dalam proses kaji. Di sini hanya tempat-tempat pelestariannya. Salah satunya seperti itu yang saya sampaikan Bapak. Jadi 11 sampai jam 12. di kami sendiri sebenarnya ada tempat-tempat yang perlu menyadarkan terkait dengan sinergi antara isme. Paham nggak ya? Isme non-isme. Isme non-isme itu perlu adanya sosialisasi kebersamaan bahwa di Yogyakarta ini kental sekali, erat sekali terkait dengan yang tadi. Bahasa yang ini cara jane ya yang sing ketok karo yang sing ra ketok. Iya. Enake yang kula sing ra ketok iki yang kula wis mboten nonton. Nek yang memang tercipta bukan bukan tercipta seperti dari unsur manusia. Mungkin tercipta dari unsur api, mungkin tercipta dari unsur nur atau cahaya. Itu ada orang yang menyebut juga sebuah eyang. Iya, iya. Entah yang putri, entah yang putra. Putra. Ya, seperti saya tidak sampai ke situ itu. Iya, iya. Dan itu menempati pada tempat-tempat tertentu mereka senangnya masing-masing. Nek cara Jawane itu pun akan berkembang. Ada yang berkembang dan belum bisa mati. Matinya kapan? Matinya setelah dunia ini tidak ada barangkali ya. Ya seperti itu. Jadi nek cara perkembangannya seperti apa ya masing-masing makhluk berbeda-beda. Nah, untuk kawasan wilayah kami sendiri terkait dengan mengampu kelestarian tempat-tempat yang disakralkan, memang kami berusaha merekrut seksi-seksi spiritual, seksi-seksi religi. Seksi spiritual dalam kami sebut di awal sebenarnya kelembagaan pedukuhan, ada tokoh 28. Itu waktu itu mencanangkan desa wisata itu ya ke sana juga Pak, terkait hal yang tidak kelihatan, terkait dengan hal yang kelihatan, sambil melestarikan budaya-budaya nenek leluhur yang masih melekat pada kita. Jadi kita berupaya agar apa, sesuatu yang disakralkan, sesuatu yang perlu kita uri-uri itu kedepannya menjadi daya tarik wisata. Yeah. Wisata religi, wisata budaya, wisata kuliner dan lain sebagainya. Maka seperti itu harapan kami nanti dari masing-masing seksi, baik itu di Pedukuhan, baik itu yang ada di Watu Goyang itu sendiri, kami juga sinergi di sini membentuk struktur kelembagaan pengelolaan wisata Watu Goyang. Di sini juga ada seksi spiritualnya, Bu. Ya, Baik spiritual adat Ngayogyakarta, juga spiritual secara
keagamaan itu ada. Nggih. Untuk spiritual seksi kami terkait dengan personalnya itu justru malah sudah masuk di anggota keraton ya coba. Oh, nggih. Abdi Mungkin dalam. besok saya sampaikan, saya temukan lagi bersama Bapak Cermo Broto. Niku dawuh. Nggih. Siapa nanti akan kita pertemukan. Terus Terus yang mungkin juga sekarang hadir mungkin bisa ngobrol lebih jauh ketika ada waktu bersama Bapak Suhardi. Bapak Suhardi. Selanjutnya kemarin sudah berkali-kali ketemu Bobo Suratma. Nggih. Artinya sinergitasnya akan berkembang. Subhanallah. Supaya apa? Itu mengampu keistimewaan budaya Jogja. Yes, Nah, untuk religinya nanti mungkin insya Allah kita juga akan mengagendakan melihat berbagai para kiai, para kiai-kiai dan tokoh-tokoh depan saya yang kiai itu banyak, tetapi nanti yang tahu tentang sinergitas antara Yogyakarta, yaitu Indonesia atau Mataram pada umumnya, Indonesia pada dasarnya itu terkait dengan apa namanya sinergitas budaya ketimuran dengan kebaratan. Jadi oleh maju ning ojo lali jati dirinya. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi kami berusaha untuk selalu apa itu kalau bisa ya, kalau bisa itu berusaha yang perlu kita lestarikan terkait dengan pelestarian budaya yang kami miliki terutama ada di Yogyakarta. Dan satu hal lagi yang terakhir tadi panas nanti peserta biar habis asar tapi kalau jenengan berkenan tak yang terakhir lupa ini enggak Pak. kata atau enggak usah lain kali Setelah kita berusaha mempertahankan jati dirian, kita akan mengembangkannya. Mengembangkannya kami selalu sinergi kebersamaan Pak. Kami punya pendampingan. Ya yang mendampingi Bapak Ibu rektor, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu profesor, Bapak Ibu dan lain ini banyak sekali. Dan itu pintar-pintar sekali. Subhanallah. Tetapi di sini nanti kan harus sinergi. Sinerginya kepada siapa? Kami punya kewilayahan. Kewilayahan kami adalah yang menjadi penguasa. Penguasa siapa? Penguasa area, wilayah. Maka kami nanti akan kita kembangkan ke depan supaya sinergi dengan Pemkal Bantul, pemerintah Kaluran Mangunan, Kecamatan Timur. Dalam pengembangannya di area di sini nanti seperti apa? Walaupun master plan progres ke depan dari awal itu sudah ada, tapi kan sesuai dengan kebutuhan pengembangan itu kan akan berubah. Maka master plan-nya sudah berkali-kali tahapannya berubah sesuai dengan kebutuhan dasar, kebutuhan wisata, tapi tidak merubah tempat-tempat yang perlu kita lestarikan. Jadi nanti kita akan kembangkan setelah ini. Mungkin ada agenda kelanjutan. Nanti kita akan mengundang lurah desa, camat Delingo atau dinas pariwisata Bantul supaya pendampingan ini tidak berat sebelah, karena sinerginya apa? Saling semuanya mensetujui. Ya, seperti itu Bapak. Dan nanti supaya Watu Goyang itu dalam pengembangannya kami menggunakan filosofi monggo diagem monggo, tidak diagem monggo. Artinya ketika saya dilombakan embrio baru lahir, embrio belum lahir, belum lahir, itu saya melihat itu Watu Goyang kedepannya bagus. Embrionya juara 1, kalah Becici Pak. Sosok apa lagi kalah Pak? Embrionya belum luar biasa ya. Embrionya aja juara 1 ya. Nah coro dalam kandungan ini wingi niku wah sesuk
nak lahir apik tenan. Oh, bagus tenan ya. Biasane iki cok diombeni bayi kambil apa Tekan. lahirnya kuning gitu, langsat, bagus, ayu nek wedok. Baru embrio juga satu. Lahir cuer tahun 17, terus berkembang sarana prasarana do kaget wingi kono dadi kaya ngene, banyu eneng, listrik eneng. Subhanallah. Duwe naungan jamane gelar napa jenenge? Kloso. Deklit, kloso, kolo jengking, kelabang, gede gelara, Pak. Manganan Masih itu. banyak dulu. Iya, waktu itu. Iya. Mau kencing mau di mana? Mau BBK buang air besar di mana? Larinya belum sampai lari sudah merocot. Ya, itu. Sekarang mau kencing di belakang ada ibu bapak. Iya, MCK ya, Mau komplit. BBK ada. Mau nyetrum ada. Alhamdulillah internet disambung. Punya Wifi, wifi, wes. omongan Nasro, alhamdulillah desa memberikan itu sound system. Alhamdulillah ya Allah. Artinya Pak ngomong urung suruh diseroke nganggo apa speaker. Dikenalke karo desa-desa sak miskin aja kuwatir wong cempluk, wong mangunan jangan khawatir. Australia juga punya desa yang miskin. Tidak hanya di Bantul. Subhanallah. Di Myanmar, Ya. Kamboja ada desa petani yang miskin lebih dari kita banyak. Cuma bal ora cetok. Viralnya ora cetok. Nek lengo bal-bal ki cetok, bal-bal tau ngene Bu Ika kae ben ketok. Letani nang endi maksude? Tandurane apa nek pangan apa nek mangan gatot kaya apa gatot rupane kaya apa. Nek tiwulayu kaya apa? Ya seperti itu. Nah, tengok bal-bal 9 negara ten mriki niku nek cara blak-blakane cara Kambojane kula desa omongan titik sak nilali bahasa. Wis alah cara-carane kowe kene ngolok kula Mas sampeyan iki lho. Dadine ndak no bisa. Artinya apa? Jangan kecil hati. Ben kula niku ya miskin. Pakanane ana sing jagung. Jagung merah dibakar doyan. Hanya jadinya ini sudah berkembang. Nah, sinergitas seperti itu supaya nanti yang saya maksud bagaimana pengembangannya di Watu Goyang, ya seperti itu Bapak terutama jajaran daripada Prodis di ilmu komunikasi ini akan saya kembangkan supaya nanti simpang siur akan terhindari. Ya. Demikian ada 3 pertanyaan yang mungkin saya sampaikan supaya lebih terang dan nanti bisa disambung kembali. Mohon maaf, Bobo. Salam berat, terima kasih. Enggak Mbak Nisa, ditawarkan lagi Allah. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Kita masih punya waktu, silakan monggo yang mau bertanya. Masih ada nggak nih mahasiswa nggak? Jangan malu-malu. Monggo, Mbak ini mau tanya apa? Nang Watu Goyang ki po ya iso ndelok watu tok to misalnya. Apakah hanya bisa lihat batu saja itu ceritanya? Misalnya sekarang mau makan singkong ada nggak Pak? Ya tak carikan ada. Carikan ya. Dari teman-teman mahasiswa mungkin ada yang mau Oh, ditanyakan. mau cari apa? Itu Mas Ahsan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin bertanya, kenapa dinamakan Watu Goyang? Apakah watunya bisa goyang? Sama kapan didirikan ini tempat Pak? Watu Goyang itu resmi kapan didirikannya? Terima kasih. Terima kasih ya. Ada tanya lagi apa ini? Kali. Saja. Sebenarnya pertanyaannya kita balik. Yang pertanyaan kedua itu saya jawab dulu. Kapan dinamakan berdirinya Watu Goyang? Watu Goyang include daripada Desa Wisata Tapatila Sultan Agung itu berdirinya tahun 16. Itu sudah SK nomor 240. 2016. Bupati Bantul. Ya.
Tapi lonceng floornya itu baru sempat garap tadi karena mencari aset pendapatan desa wisata. Itu kita launching tahun 17. 2017. Ya, tahun 17 Januari tahun 17 itu kita launching Watu Guyang. Jadi boleh disebut kelahiran Watu Guyang itu kapan? 1 Januari 2017. Wah, Ada nih teman-teman saya yang tidak tahu. Iya. Itu Mbak Besimin. Ya, itu 1 Mbak Besimin. Januari Tidak tahu 2017. kelahiran Watu Guyang. Tahu. Lawang orang sekian banyak saja. Mungkin ada yang tidak tahu. Hari pariwisata dunia itu tahun berapa? Tanggal berapa? Saya sendiri nggak tahu sebenarnya. saya juga lupa Bopo. Ya, itu. Tanggal pinten nggih, Pak? Kok lali ya? Nah, saya lupa. Berapa, Mbak? Ada ya? Tanya Mbak Google. Yang Mbak Google. Ya. Kalau nggak tanggal 27 ya mungkin tanggal berapa? Nggih, nggih. Belum lagi seperti itu. Nah, masih supaya menyimak ya. Ini jangan nggak ngantuk. Nanti jangan-jangan tanya udah seperti jadi itu enggak bisa SK jawab, kita ya. ditanya kembali. Watu Sertifikat Guyang. ya? Kenapa saya sebut Watu Guyang? Waktu itu kita orang 28 tadi tokoh Pedukuhan Cempluk itu membuat kesepakatan kok ono watu sing diwene ngono bertumpang dua segede mobil yang atas. Kalau beratnya mungkin ya tonasenya nggak tahu juga ya. Belum tanya Mbak Google pun belum tahu, nggak pernah ditimbang. Iya. Saya itu sempat juga ditanya sama waktu itu kan kita mau launching itu kan ada berbagai survei ya Pak ya. Iya. Survei penelitian atau menyatakan safety-nya itu memang harus benar-benar sebelum launching gitu. Baik itu aksesnya, sarana prasarana, terus letak objek wisata itu dengan safety-nya, keamanannya seperti apa, apakah ular banyak, duri banyak, dan lain sebagainya, dengan tebing bagaimana itu, wah pertanyaan banyak sekali. Dinas-dinas itu yang menanyakan. Terus saya terakhir juga tanya, Pak saya itu menamakan ini itu nek ditekoni sing paling angel iki bobote piro? Mbak Google saya tanya juga nggak tahu lah. Kalau yang dari ITB Bandung ilmu ke geologi itu unsurnya apa saja Pak ini? Kemarin datang. Lah kalau barang mungkin pada berapa Pak? Pertanyaannya kok sampai saya itu mau ke bawah mau buang air kecil nggak bisa, jangan pergi dulu, takut ini gimana ini? Waduh repot. Ada masih Mas. Mas atau Mbak? Mas. Waduh repot. Besi, nekel, ada macam-macam. Jadi satu tebingan itu batu purba itu seperti itu banyak. Nah, batu tumpang dua Mas yang saya maksud ya nek jenenge wong iki rek gawe viral itu ya bicara nih gitu Mas. Nah, ini. Bagaimana caranya? Oh, belum bisa jawab. Ya, dari mana? Oh, Bekasi mana? Bekasinya? Bekasi Selatan, dekat ini Tol Merah. Ya, Bekayon. Besok saya datang ke Bekasi ya. Kalau kamu pernah lihat Kalimalang yang sekarang jembatan layang becak kayu, mungkin saya nggak jadi sana. Saya dulu temennya Abdul Latif. Kamu belum lahir. Iya, kalau kamu tahu Sumber Harta, Jati Bening, Jati Waringin, Kramat Jati, mungkin saya pernah di sana. Kembali lagi, batu tumpang dua yang besarnya mungkin yang di atas itu sebesar mobil Bapak. Itu kalau digoyang, iya biar goyang, bisa goyang. Kenapa batu goyang? Waktu itu tahun 16 itu trennya di stasiun TV terutama Indosiar itu ada kontes dansa. Oh, dansa waktu itu. menarik. Sampai yang dari Manado itu siapa ya? Andi siapa tuh ya? Manado. Jatuh. Kayaknya loncat itu waktu jemblong kurang lebar panggungnya gitu. Sehingga terkilir. Maka kami
waktu itu bersama teman-teman, terutama yang sering kemeridik di sini itu almarhum Suwardi sama Mbah Porin, lah semua tidak ada, Mas Supri juga tidak mendahului kita. Itu nek watu obah ora wangun, angel. Watu Nyeli kurang apik, kurang tren ya. Watu obah hanya Watu obah. obah, watu iso diobahke watu obah. Watu wah ini sing ngetren meneh, nganggone sing ora ngerti Jawa supaya ngerti stone dance. Stone dance. Watu goyang, watune joget. Lah ya nek dijogeti ora kuat nggawa joget ya. Lah piye ngendi ana watu tapak, watu amben, watu mlumah, watu gagak, watu mabur, watu simangu, watu macam-macam batu. Sampai saya itu menghitung ada 26 nama destinasi wisata, objek daya tarik wisata itu pada dasar menggunakan batu. Batu gio. Nah, Batu akeh dan sebagainya. Maka di sini kaitannya dengan tren waktu itu viralnya dansa-dansa goyang-goyang, kita membuat kesepakatan watu goyang. Watu nek diobahke iso goyang dansa. Jelas ya, Mas? Ya. Jelas belum? Mas Hasan. Ya, jadi watu goyang itu lahir tahun 17 Januari, kita launching ya. Kenapa bisa watunya goyang? Karena nek mangke diobok-obok menjadi goyang. Nah, supaya medianya itu viral, kita membuat media IG watu goyang, Facebook watu goyang, Twitter, Mesek, belum dengan media-media yang mereka miliki. Ya. Nah, kira seperti itu. Terus kita banyak relawan-relawan, ada channel PBNU, ada makan sekali. Nah, itu relawan-relawan yang mengunggah launching. Ya filosofi saya itu begini, masih sudah cukup ya. Apa umuran lahir nek umur 5 tahun balita iki kon ngewangi nyambut gawe orang iso golek duit. Iya. Gitu. Neng begitu lahir cuwer wong tileki pirang-pirang awake dhewe gitu. Iya. Katanya lahiran Bu, ya pedok polanang nyatake ngamplopi 100.000 ya. Subhanallah. 50.000. Gitik meneh lho, urung iso, urung disunati gitu nek. Nah, ini apa? Kecendet. Wisatanya kecendet karena Covid. Global dunia kena Covid. Akhirnya turun, bangkit lagi. Nah, sekarang sudah umur 8 tahun. 8 tahun digiti terus, ora sregep wong Jawa, ora gelem gara iso golek duit dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, Lasada Jawa Tengah masuk, mari kita booking tempat. Tahun baru kita tidak muat. Itu perkembangan. Gitu. Belum makrab outbound, kesurupan, geger. Kesurupan. Ya, ini menjadi hal yang menjadi cerita-cerita kayak gitu. Asli. Sampai sekarang berkali-kali mbak-mbak yang di belakang bapak ibu ini, mohon maaf, sedulure ya ten iki sing niki. Sudah paling mulai mesak jam 2 jam. Turu kene mumbengi sing piket dong turu kene malah mulai. Masuk. Itu ada berapa ibu-ibu tidur sini nek digoleki ndarani Cubrio karo aku turu ngomah. Subhanallah. Artinya apa Bapak Ibu, dengan pengembangannya seperti itu harapan kami nanti arahan komunikasi ini penting. Gitu. Supaya apa? Mubale watu goyang iki melek diubal-ubal ya terak positif ya gitu. Itu aja. Ada lagi tadi? Masih ada waktu 2 menit ya. Hasan sudah menjawab? Oke, terima kasih. Monggo, Mbak Sri nggak apa-apa. Belakang itu. Oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak nyampe ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin tanya Pak. Atau maju Mbak, nggak apa-apa. Maju aja Mbak Sri Lala. Ya udah jelas malah. Mungkin dari pemerintah itu sendiri, seberapa besar pemerintah lokal dalam pengembangan atau perlindungan dari wisata batu goyang ini, dan apakah ada regulasi yang jelas mengenai kelestarian situs ini? Lalu tadi Bapak menceritakan sekilas terkait hal-hal mistis yang ada di desa wisata. Menarik. Lalu pandangan masyarakat atau kepercayaan masyarakat terhadap hal itu bagaimana ya Pak? Terima kasih. Wah keren banget. Subhanallah. Silakan Bapak, silakan untuk menjawab. Oke, Waalaikumsalam dulu. Nah, ini kalau Keren. menurut amatan saya ini integrasi. Iya. Wah, lah ini berat ini. Pertanyaan sangat berat. Bentar, kebetulan ada yang masuk. Mungkin ini akan memperingan ya. Ya, kembali tadi bertanya sedikit kurang jelas. Yang jelas kami itu kalau bisa tak okai cara jawane matur nuwun. Oh, matur nuwun ibu, matur nuwun mas, matur nuwun kalih sinten mawon. Ini nomor satu. Merasa terima kasih itu menurut saya lebih baik daripada merasa tidak terima kasih. Sinergitas antara pemerintah dengan kami sebenarnya banyak sekali dan besar sekali. Realitasnya adalah sudah membuka akses jalan, membuat sarana prasarana. Di belakang kita ini juga sebagai sarana ada MCK, ada naungan. Di sini kira-kira seperti itu tadi ya, sinergitas antara desa dengan kami dengan mengelola ya. Nah, juga menyuplai terkait popularitas populer atau mobilenya Icon. Sinergitas antara kawasan satu dengan kawasan lain atau branding top wisata, memang kami belum bisa masuk di top 10 kunjungan wisata Yogyakarta karena kami belum bisa memenuhi kriteria topnya wisata untuk kunjungan Yogyakarta. Itu ada persyaratan-persyaratan, sehingga kami yang jelas hanya menitip nama-nama Watu Goyang supaya diinkludkan dalam media. Yang jelas dari desa itu sendiri sudah menyupport banyak hal dan nilainya belum bisa kita sebut berapa nominalnya, kira-kira seperti itu. Jadi kami juga selalu mengikuti program dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melebarkan jalan masuk. Dinas Danais menyuplai panggung. Terus dana desa di belakang kita, rumah ini adalah bantuan desa. Belum sarana akses tenaga kerja, pertanian dan perkebunan, mungkin itu akses jalan masuk sudah dicorblok. Kira-kira seperti itu. Nah, menurut saya besar harapannya ketika nanti wisata ini sudah berusia 12 tahun dan digitik, bahasanya dikongkon, dipercaya, lepono, ngewangi wong tuamu, dalam hal ini membantu perekonomian supaya perekonomian ini menjadi tidak berkurang atau ya meringankan atau mesejahterakan. Karena seperti itu. Jadi
filosofi kami seperti itu. Dinas terkait sudah bersama kami melalui desa dan lain sebagainya. Agar apa? Kita tidak ketertinggalan. Maju sing kaya ngopo karepe nek ora diizini kalau pemerintah desa ndak bakalan. Sampai apa? Popularitasnya itu sampai khalifah atau apa ya yang dari Arab Saudi itu menanam nangka di sini. Jadi kebetulan tidak tumbuh gitu kan. Ya. Obama mau ke bumi langit, viralnya goyang, jadi adanya. Nah, itulah sinergi antara desa dengan kami seperti itu. Jadi selalu di bawah bimbingan, tapi kami juga membuat sendiri inisiasi, inovasi, kreasi dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan sinergitas tadi antara hal-hal yang mistis non mistis, sebenarnya ya boleh saya menyampaikan sedikit. Tuhan menciptakan alam seisinya, menciptakan jin dan manusia, itu kan barang yang kelihatan dan non kelihatan. Tetapi kan tidak menyebutkan jin itu supaya tinggal di rumah. Ya dong? Kalau manusia cetok mesti karena sebagai khalifah di muka bumi, pandai membuat rumah, yang mau tembok, yang mau panggung, yang mau macam-macam menurut selera arsiteknya dan sebagainya. Tetapi apa kita tahu rumah jin itu seperti apa, rumah setan itu seperti apa? Kan tidak tahu. Tetapi para ulama, para biksu, para rama, para bopo, para yang spiritualnya sampai itu juga tahu, oh itu kerajaan. Rumahnya sangat mewah. Itu kerajaan, itu padepokan dan lain sebagainya. Nah, di sana juga menghargailah. Di lingkungan kami ada ustadz, ada guru ngaji, ada yang lain agama sama tapi keyakinannya berbeda-beda dikit, itu juga menghargai sekali. Artinya adanya wisata nggak apa-apa, adanya budaya nggak apa-apa, dilestarikannya supaya ini baik, supaya ini sinergi dan sebagainya. Konsep di budaya kami dalam pelestariannya adalah nek wong Jawa lemastani bahasane apa mitoni, mapati dan lain sebagainya itu ada. Nah, kira seperti itu. Nek wong mati wis dingenekke dan sebagainya ada. Ini rasa ngene wae ya. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi sinergitas pelestarian ke depan kami antara sinergitas supaya ya piye ya, Mbak. Nek bahasane iki ngijinke karo ora yo kan ngijinke. Membolehkan. Hanya saja namanya toleran itu juga nomor satu untuk kita semua, kebersamaan untuk kita semua. Demikian mungkin yang saya sampaikan, Mbak. Mungkin entah penilaian daripada ibu ini sinkron atau tidak sinkron, saya kurang tahu persis. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan kepada para penanya. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kita sudah memasuki ujung acara di sesi 1 penyampaian materi, dan selanjutnya adalah isoma, dan kita akan kembali lagi di jam 12.30. Mungkin dari saya untuk sesi kali ini saya tutup dulu, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan materi sangat Bapak, dan untuk hadirin yang telah mengikuti sesi pertama. Dan kita masih ada 2 sesi yang tadi, kita akan ketemu di jam 12.30. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bapak. Makan jam dulu. Ayo.
tes 1 2 3. Perhatian sambil makan daharan siang dipun bagi. Saestu kepada seluruh hadirin, baik pengelola Prodi Ilmu Komunikasi, panitia, kemudian dari pengelola Desa Wisata Desa Mangunan, dari Bobo Suratman dan tim, Sendang Mengkung, mahasiswa. Ini jam istirahat nanti sampai 12.30 kita bisa sholat, ini isoma, dan nanti sambil menunggu pembicara berikutnya tentang branding Watu Goyang, Pak Andika Dwijatmiko, pakarnya niki ya, mengembangkan satu produk untuk mendunia gitu aja ya. Nanti sambil kita turun presensi kehadiran gitu, Bapak Ibu semuanya ya, Mas Mbak, di bawah pohon yang sangat rindang ya. Tolong semua presensi. Nah terus yang kedua setelah presensi, nanti insya Allah setelah Pak Andika, setelah itu nanti kirang langkung jam 2 atau setengah 3 materi terakhir dari Pak Ardi Wijaya yang ada gimnya. Setelah selesai juga nanti Kasuwun ada untuk penerimaan kaos ya, sama di sana, dan sedikit tali asih kagem nek Bapak Ibu nggih jajan ke Putrowaya. Mas Mbak nanti buat bisa beli bakso seminggu. Itu sekitar ya jam paling lama kalau di Randon 16.30. Jadi saat menikah dirahabi kanti bingahing pung mana. Setelah selesai didahar, monggo presensi di panitia di bawah pohon. Presensi kehadiran dulu. Ngaten nggih, matur suwun. Dan Mas Mbak khususnya mahasiswa ya, nanti setelah selesai, nanti saya dan Pak Arianto dan ini ya semua sebenarnya, tapi kan kalau yang pengelola yang punya, biar Mas siapa tadi yang tanya, Mas Ahsan ya, tahu betul langsung, tidak hanya informasi terkonfirmasi di atas. Kita jalan cuma 5-10 menit lihat watu goyangnya dan batu yang kuncung semar. Nah setelah nanti melihat cukup, kita kembali ke sini khusus mahasiswa Himakom dan semester 531. Itu nanti ada game dari HMPS, game kecil-kecilan. Setelah cukup, nanti acara kita tutup. Nanti kalau mahasiswa ingin melihat ikon dari Watu Goyang, yakni yang disebut dengan matahari tenggelam atau sunset, monggo saya temani. Tapi kalau misalnya udah cukup mau pulang, ya nanti dipandu HMPS ya. Boleh pulang sendiri atau bareng-bareng. Oke, demikian ya. Terima kasih. Bapak Arianto musola sebelah pundi nggih? Sebelah timur. Ya, Mas Mbak, musola sebelah timur ya. Itu depan parkiran ya. Ya, monggo. Nah, ini buat Mas mahasiswa Mbak, kaosnya nanti belakangan ya. Ini buat pengelola dulu. Buat sesepuh, ini sepuh disepuh ya. Karena nanti ilmu buat kalian selain Pak Parianto yang Pak Andika sama Pak Ardi, itu yang ilmu komunikasinya di situ. Apa sih Bang Mujimin? Pak Ardi? Pak Cito. Untuk kita melakukan dunia berlari tanpa lelah.